Jika teman-teman ingin belajar bahasa Arab, khususnya sorof dan uslub, dari awal, dari dasar, secara bertahap, berurutan dan sistematis, silakan buka channel kami yang baru, yakni channel AM Mahya TV. Silakan cari di YouTube, lalu scroll video dari bawah. Silakan simak A1, A2, A3, dan seterusnya, lalu B1, B2, B3, dan seterusnya, C1, C2, C3, dan seterusnya, dan uslub awal 1, uslub awal 2, uslub awal 3, dan seterusnya. Silakan subscribe dan selamat menyimak semua video yang kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Ustaz, Silakan, ada lagi yang lain? Ustaz, saya nak bertanya tapi bukan kitab isyarah. Ya. Baru-baru ni saya bila baca satu buku, kemudian ada ini tentang perintah untuk menjauhi solat apabila dalam keadaan mabuk. Ya. Sebelum diharamkan terus kan ada peringkat-peringkat kan, jadi ayat itu yang berakhir dengan wa antum sukara. Ya. Kan? Jadi Betul. yang menjadi kemusykilan saya, wa antum muzakkar, kenapa digunakan sukara iaitu muannas? La taqrabus salata wa antum sukara, gitu kan? Ya. La taqrabu, ini roh ya. Ya. La taqrabu as-salata Wa antum sukara. Ya. Baik, kita bahas secara bahasa ya. Ada ayat di Al-Quran yang berbunyi La taqrabus sholata wa antum sukara, yang artinya janganlah kalian dekati sholat pada saat kalian sedang mabuk. Wawunya ini wawu ma'iyah. Oh ma'iyah, ya. Ma'iyah, pernah dengar wawu ma'iyah? Ya, benar. Berarti ini ada dua kalimat, La taqrabus sholata dan kalimat antum sukara. Lalu antara dua kalimat ini, la taqrabus sholata dan antum sukara, ditengah-tengahi oleh wa, yang disebut dengan wawul ma'iyah. Wawu al-ma'iyah. Ma'iyah itu dari kata ma'a. Apa artinya ma'a? Bersama-sama. Bersama-sama, bersamaan. Jadi maksudnya apa? Apabila ada wawul ma'iyah, maka kalimat sesudah wawu ini terjadi bersamaan dengan kalimat sebelumnya. Kalau kita menemukan wawul ma'iyah dalam kalimat, maka perhatikan kalimat sebelum dan sesudah wawul ma'iyah. Perhatikan kalimat sebelum dan sesudah wawul ma'iyah. Bagaimana kita memperhatikan kedua kalimat itu? Nah, ketahuilah, kalau kita menemukan wawul ma'iyah dalam sebuah kalimat, berarti di situ ada dua kalimat sebelum wawu dan sesudah wawu atau selepas wawu. Dua kalimat itu, satu kalimat sebelum wawu dan satu kalimat selepas wawu atau sesudah wawu. Nah, apa makna wawul ma'iyah dalam kedua kalimat itu? Wawul ma'iyah itu maknanya adalah menunjukkan bahwa kalimat sesudah wawul ma'iyah
peristiwanya terjadi bersamaan dengan peristiwa yang terdapat dalam kalimat sebelum wawu. Maka la taqrabus sholata wa antum sukara diterjemahkannya menjadi janganlah kalian mendekati sholat pada saat atau berbarengan ketika kalian sedang mabuk. Kalau sedang mabuk, berarti jangan dekat-dekat sholat. Mana duluan? Mabuk dulu atau sholat dulu? Mabuk dulu. Mabuk dulu. Ketika sedang mabuk tidak boleh sholat. Kalau sholat dulu boleh tidak mabuk kemudian? Tak boleh lah. Orang sholat kan untuk mendekatkan diri, mensucikan diri kepada Allah. Masa sudah sholat tiba-tiba mabuk? Maksudnya mabuk minum ya. Kalau mabuknya misalkan dalam pengertian secara ruhani, ketika sholat, kemudian dia saking khusyuknya menghadap Allah, dia lupa segala-galanya, yang dia ingat hanya sholatnya, hanya Tuhan yang sedang dia dekati. Itu mabuk maknawi, bukan mabuk secara fisik ya. Yang dimaksud mabuk di sini adalah mabuk minum-minuman. Kan ada, mungkin kita pernah dengar cerita ya, ada orang ketika sholat lalu dia meninggal dunia karena mabuk dalam sholatnya mungkin ya. Sedang ekstase, sedang sangat khusyuk, kemudian hanya dia melepaskan nyawa ketika sedang sholat. Ada kan yang begitu ya? Ya. Nah, jadi ini la taqrabus sholata wa antum sukara, ada orang mabuk, belum ingat sadarnya, belum ingat kesadarannya belum pulih, itu tidak boleh sholat. Kapan dia baru boleh sholat? Ketika mabuknya sudah hilang. Nah, tetapi ini bukan berarti ayat ini dipahami kita boleh mabuk asal tidak sholat, bukan. Ini seperti yang tadi Bu Haji sampaikan, ini adalah asbabun nuzulnya. Ketika itu kan perintah sholat sudah turun kepada umat Islam. Tetapi pada masa Rasulullah hidup, itu ada sebagian sahabat Nabi yang masih punya kebiasaan mabuk. Karena kan Nabi Muhammad itu kan diturunkan di tengah orang-orang bangsa itu yang memang jahiliyah ya. Ya. Jahiliyah, punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Jangankan mabuk, bahkan anak perempuannya pun mereka bunuh hidup-hidup. Mereka kubur hidup-hidup. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa Rasul ketika Rasul diutus di tengah-tengah mereka. Jadi memang jahiliyah mereka itu. Sehingga ketika Rasul datang ke tengah mereka menyampaikan ajaran Allah kepada mereka, sebagian mereka masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Di satu sisi perintah sholat sudah turun kepada mereka, tetapi sebagian dari mereka ada yang masih punya kebiasaan buruk. Salah satunya ada kebiasaan mabuk. Ketika waktu sholat tiba, mereka sedang mabuk. Nah, kata Allah, kalau kalian masih mabuk, sedang mabuk, jangan dulu sholat. Kapan sholatnya? Nanti kalau mabuknya sudah hilang, kalian sudah sadar, sudah penuh kesadarannya, baru sholat gitu. Nah, ini makna ayat dalam kalimat ayat la taqrabus sholata wa antum sukara, bercerita tentang wawul ma'iyah. Nah, yang Ibu Hajbi tanyakan tentang sukara. Tadi Bu Hajbi bilang sukara ini jama' muannas ya? Iya. Ketahuilah kata sukara ini sama dengan kata kusala. Iya, betul. Ada di Al-Quran surat yang lain, ayat yang berbeda, ada ayat yang berbunyi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Iya kan? Iya. Ada kan ayat itu ya? Iya. Kalau salah tolong perbaiki. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, kusala wazannya ini gitu. Fu'ala kalau pakai kata ya, fu'ala. Formulanya nih gitu. Nah, ketahuilah kusala sukaro ini bukan jamak muannas. Ini adalah jamak taksir untuk muzakkar. Oh. Jamak taksir. Coba lihat, antum ini muzakkar atau muannas? Antum sukaro.
Muzakkar. Muzakkar. Komu ini domirnya apa? Kamu damirnya antum. Bukan. Kamu. Hum. Kum. Hum muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Berarti kusala dan sukaro ini adalah jamak taksir untuk muzakkar. Kalau Bapak Ibu ada di tangan Ibu buku Al-Ajib jilid ketiga yang warna merah, itu ada saya tuliskan di situ. Formulanya adalah UAA. Itu masuk kalau tidak salah nomor berapa ya? Sebentar saya lihat dulu bukunya. Halaman berapa, Ustadz? Ya, Ibu Hidayah. Ini di buku ini ya, Muqaddimah jilid 3, bisa Bapak Ibu lihat di halaman Al-Ajib jilid 3 halaman, sebentar belum temu. 14, Ustadz ya? Bukan Ibu? Tunggu. Nah, halaman 14. Nomor 12 betul Ibu Nazrah, Fa'lanu, benar. Mufradnya sakronu. Silakan Bapak Ibu tengok ya, apabila Bapak Ibu pegang bukunya atau ada buku di dekat Bapak Ibu. Silakan buka buku Al-Ajib jilid 3, muka surat 14 atau halaman 14. Wazan jamak taksir ke-12. UAA. Ada kan? Ya. Mufradnya adalah sakronu, kaslanu. Nah, sakronu, sakronani, sukaro, kaslanu, kaslanani, kusala, begitu. Jadi Itu Ustaz, dasar. okey. Jadi ini sukara, kusala ini semua adalah jamak taksir untuk muzakkar. Dia Ya. berbeza dengan kubra, sughra. Beda. Masya Allah. Beda. Ada lagi Bentuknya furoda. macam sama sekali, macam hampir sangat Beda. Kalau kubro, kurma, durja, dan sebagainya, itu isim tafdil untuk mu'annas. Baik. Nah, begini ya, ini saya sampaikan nih. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.